Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Boleh. Kalau pas tahiyat akhir, Ustaz, ada kan orang begini-ginikan tuh tangannya. Ya. Maksudnya apa tuh? Ya. Pak? Itu hadis mengenai menggerakkan tangan itu memang ada beberapa hadis. Sebagian hadis ada yang menggerakkan, memang lafaz atau teknya hadis itu menggerakkan tangan ketika tasawuf. Nah, cuman untuk mazhab kita itu sunnahnya cuma sekali, ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun menggerak-gerakan itu bukan untuk mazhab Syafi'i, walaupun itu ada dalilnya. Tapi itu bukan amalan ataupun bukan tata cara mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau orang menggerakkan tangan, itu tidak usah aneh. Itu salah satu kaifiyat tata cara selain mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i tadi. Ustaz, Ya. kalau ketika sholatnya lambat itu masuk kan? Ya. Itu tidak sempat cepat ya Pak, bukan imam. Ya. Ustaz, Ya. Tadi kan termasuk rukun qauli al-Fatihah. Pertanyaannya ketika masbuk, bagaimana hukumnya ketika makmum masbuk tidak membaca al-Fatihah? Karena kalau membaca al-Fatihah ketinggalan sholat bersama imam atau ketinggalan rakaat bersama imam. Jadi masbuk itu memang ada kaifiyat atau tata caranya tersendiri. Sholat orang masbuk itu dia punya tata cara sendiri. Di antara tata cara sholat orang masbuk, apakah dia tetap wajib membaca al-Fatihah atau tidak, dilihat. Ya. Apakah dia ada waktu yang cukup untuk membaca al-Fatihah kalau seandainya dia membaca al-Fatihah? Maksudnya gimana? Dia masbuk nih, imam sudah membaca surat, sudah baca al-Fatihah, sudah selesai baca surat. Namun suratnya pendek, dia mau datang, misalnya imam baca qul huwallahu ahad Allahu akbar, Allahu akbar. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nah, datanglah si masbuk. Maka dilihat kalau dibaca al-Fatihah, kira-kira bisa ruku bersama imam enggak? Karena batasan satu rakaat itu terhitung satu rakaat bersama imam kalau rukunya bersama imam. Kok tidak ruku bersama imam, datang imam sudah berdiri dari ruku, maka itu tidak terhitung satu rakaat. Satu rakaat itu terhitung tidak dapat. Paham ya? Nah, jadi kalau dia datang kira-kira baca al-Fatihah, imam baru terlambat untuk ruku bersama imam atau tidak bisa ruku bersama imam, maka al-Fatihahnya gugur. Maksudnya gugur, al-Fatihahnya ditanggung imam. Karena ada dalam satu hadis dikatakan al-imamu domin. Imam itu penanggung makmum. Maksudnya penanggung makmum, penanggung al-Fatihah makmum ketika makmum masbuk. Tapi kalau tidak masbuk tidak nanggung. itu kan masuk itu. Iya. Masuk yang masuk itu ikut satu rakaat. Iya. Misalnya maghrib kita ikut 4 rakaat. Terus kita berdiri baca Fatihah, masih baca ayat kalau kita yang masuk. Ya. Ini berarti pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan pertama tadi maksudnya sudah jelas belum? Nah, caranya ya. Jadi pertanyaan pertama tadi menyempurnakan. Jadi pada intinya apakah wajib al-Fatihah atau tidak dilihat. Kalau sekiranya intinya garis bawahnya ataupun rangkumannya, kalau seandainya kita baca al-Fatihah, kita tidak bisa ruku bersama imam, tidak usah baca al-Fatihah. Al-Fatihah kita kewajibannya gugur, sudah ditanggung imam. Tapi kalau seandainya kita baca al-Fatihah masih sempat ruku bersama imam, baca al-Fatihah. Jadi jawabannya itu dilihat keadaan, tergantung keadaannya. Imam masih lama tak dia nih rukunya. Seandainya aku baca al-Fatihah, aku masih bisa ruku bersama imam kan? Kalau aku baca al-Fatihah, imam berdiri dari ruku, selesai berdiri dari ruku, tidak usah baca al-Fatihah, langsung saja. Jadi datang, tunggu sebentar, imam ruku, kita ikut ruku, tidak usah baca al-Fatihah. Nah, itu pertanyaan pertama. Kalau sudah jelas, berarti pertanyaan kedua, apakah orang yang masbuk 2 rakaat, misalnya contohnya 2 rakaat sholat maghrib, dia datang sudah rakaat ketiga,
Imam rakaat ketiga dia baru datang. Otomatis kan masih nambah 2 rakaat. Nah, nambah 2 rakaat ini kan apakah tetap sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah? Nah, jadi kesunahannya tetap sama seperti sholat biasanya. Maksudnya bagaimana? Rakaat keduanya tetap baca surat, rakaat ketiganya hanya baca Al-Fatihah. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Misalnya kita jadi terlambat sholat kan, jadi ya mampu masbuk. Apakah diharuskan kita harus menyentuh kawan yang di sebelahnya? Oh, ini ketika orang selesai semua, ada satu masbuk berdiri, kita bawa datang, ini kan masalahnya gitu kan? Ya, jadi memang ada pembahasan dalam beberapa kitab fikih, ada yang mengatakan perlu menyentuh, ada yang mengatakan tidak. Kenapa ada perbedaan? Karena perbedaan itu ada sebagian orang mengatakan ketika seseorang itu menyentuh atau memberi tanda, sehingga yang depan tahu, ya, tahu bahwasanya di belakang dia ini ada makmum. Dia ini sekarang status jadi imam, sehingga dia mengubah niat dalam hati langsung dia jadi imam. Yang tadi kan di awalnya makmum. Walaupun niat imam itu tidak wajib bagi dia nih, ya. Fungsinya menyentuh itu untuk memberitahu bahwasanya dia ini sekarang jadi imam dan di belakangnya ada makmum, sehingga dia ketika takbir intikal itu takbir pindah dari ruku ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud itu dia ngasih isyarat sehingga tidak kelabakan. Kalau itu jadi makmum kan dia tetap tunggu imam. Imam ini udah bangun sujud belum ya? Kalau imam tidak keras banget kan dia bertanya-tanya termati. Apalagi ketinggalan sampai 3 rakaat, ngaco gak ada bangun dari sujud buku itu udah berdiri dah. Jadi fungsinya ngasih tahu tuh biar yang jadi imam dia ini bisa menjelaskan suaranya ketika takbir intikal. Perlu dikasih tahu dah. Kalau memang mau pakai pendapat yang menyentuh boleh dikasih tahu, atau kalau tidak masalah. Jadi bukan kewajiban. Ada kaifiyat yang mengatakan ulama disentuh, ada yang mengatakan tidak. Tidak bisa. Mau pakai pendapat yang tahu. Tapi kalau disentuh nampaknya lebih mudah untuk kita amalkan karena untuk memudahkan kita juga. Nah, sehingga orang yang depan kita ini tahu diri imam sehingga dia menjelaskan tadi takbirnya. Ya. Kalau kita kan masbuk gitu ya. Terus di posisi imam ini kan ayat awal. Apakah kita dari duduk dari diri ke duduk itu mengucapkan takbir itu? Misalnya kalau imam rukuk itu kan ikut rukuk tadi itu takbirkan. Tapi kalau imam dalam posisi sujud kan takbirkan itu takbirkan. Tapi kalau imam dalam keadaan duduk ayat awal itu atau kita takbirkan dari diri duduk itu. Ya. Apakah dari ketika kita masbuk sedangkan imam dalam keadaan sujud kita berdiri langsung duduk itu baca takbir atau tidak? Nah, ini dalam kitab fikih memang dibahas ya. Jadi takbir bagi orang yang masbuk itu hati-hati. Nah, ini banyak yang kalau tidak tahu ilmunya sholat bisa jadi tidak sah. Ya, hati-hati karena memang ini pembahasannya agak sensitif. Jadi ketika takbir bersamaan dengan takbir dia kan akan takbir lagi. Jadi apakah takbir 2 kali atau sekali saja? Kalau sekali pun ada kaifiyatnya, ada caranya. Ini diperhatikan insyaallah ya. Jadi ketika masbuk kemudian imam sedang tahiyat awal, ya kan kita otomatis wajib tahiyat awal bersama imam. Namun pembahasannya apakah takbirnya cukup sekali atau 2 kali? Kalau sekali itu minimal takbiratul ihram. Jangan takbir intikal, jangan ini maksudnya kan kadang-kadang yang terjadi dia masuk nih imam lagi tahiyat awal datang Allah. Nah, ini enggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya belum sempurna.
takbir langsung bersamaan dengan duduk. Karena takbiratul ihram dia belum sempurna. Jadi takbiratul ihram itu harus sempurna dulu dengan berdiri, Allahu Akbar. Kalau mau ditambah takbir intikal boleh, Allahu Akbar. Atau kalau tidak pun Allahu Akbar sempurnakan baru duduk kosong. Jangan seperti yang tadi, Allah gitu. Bisa digabungkan dengan antara takbiratul ihram dengan takbir intikal. Karena padahal takbiratul ihram tempatnya sendiri, takbir intikal tempatnya sendiri. Kok digabungkan jadi tidak sah? Karena takbiratul ihramnya belum sempurna. Itu dalam bahasa kita Syafi'i seperti itu.